Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fasad Putri dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai TBC. Nah, apa sih itu TBC? Yuk kita cari tahu. TBC atau tuberkulosis ialah penyakit paru-paru akibat kuman Macrobacterium tuberculosis. Nah, TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, kelenjar getah bening, jantung, bahkan sistem syaraf pusat dan organ lainnya. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah. Lalu ada gejala TB, yang pertama itu demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Lalu gejala dari saluran napas misalnya batuk lebih dari 30 hari, gejala dari saluran cerna misalnya diare berulang yang tidak sembuh dengan pengobatan diare tersebut. Lalu ada cara penularan TBC. Nah, penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Nah, ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau darah saat batuk atau bersin. Lalu ada cara penularan TBC. Nah, penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Nah, ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Nah, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Lalu ada beberapa fase infeksi TBC. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi ketika seseorang menghirup udara yang mengandung bakteri TB, yaitu TBC laten dan TBC aktif. TBC laten terjadi ketika tubuh sudah didiami bakteri TB, namun sistem kekebalan tubuh sedang baik. Nah, sehingga sel darah putih dapat melawan bakteri tersebut. Lalu ada TBC aktif, ialah kondisi ketika seseorang sudah menderita penyakit TBC. Nah, pada tahap ini bakteri TBC dalam tubuh telah aktif sehingga penderitanya mengalami gejala-gejala penyakit tuberkulosis. Nah, penderita TBC aktif inilah yang bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Adapun pencegahan penularan TBC. Yang pertama itu, jika batuk, mulut ditutupi dengan sapu tangan. Nah, yang kedua, dahak ditampung pada tempat, kemudian diberi Lysol atau pembunuh kuman. Nah, yang ketiga, anggota keluarga dan orang yang sering bergaul dengan penderita TBC yang sebaiknya memeriksakan diri ke laboratorium. Nah, yang keempat, pada bayi jangan lupa diimunisasi BCG. Nah, yang kelima, secara dini dilakukan pengobatan dan memeriksakan kesehatannya bila batuk lebih dari 2 minggu. Yang keenam, ventilasi rumah harus ada dan sinar matahari dapat masuk ke ruangan terutama pada pagi hari sehingga dapat membunuh TB paru tersebut. Ketujuh, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter mengatakan TBC yang diderita tidak menular. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan TB terutama bagi orang-orang yang berisiko tinggi terpapar kuman TB. Lalu adapun pengobatan TBC, yang pertama, lama pengobatan 6-8 bulan tergantung berat ringan penyakitnya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, jika ada tanda-tanda gejala TB tersebut, segeralah periksakan ke dokter. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.